Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita akan membahas beriman kepada hari akhir. Bagian A, pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima yang wajib kita imani. Iman kepada hari akhir artinya kita meyakini bahwa Allah akan mendatangkan hari akhir sebagaimana yang telah dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita tidak tahu kapan terjadinya, hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Luqman ayat ke-34. Bagian B, nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain diantaranya. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, hari kehancuran. Yang kedua, Yaumus Sa'ah, artinya hari yang ditunggu. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Keempat, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang keenam, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. C. Pembagian kiamat. Kiamat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah kematian, kejadian gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri semua kehidupan di dunia ini. Alam semesta beserta isinya akan hancur. Bagian D, tanda-tanda hari akhir. Meskipun waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah telah memberitahukan tentang tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW, munculnya nabi palsu, penaklukan Baitul Maqdis, hilangnya amanah, maraknya nyanyian dan alat musik, banyak perempuan yang berpakaian hakikatnya telanjang, menghias masjid dan membanggakannya, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama, kebodohan, zina, dan khamar merajalela, banyaknya pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat kubro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Kedua, penenggelaman permukaan bumi di barat. Ketiga, penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. Keempat, keluarnya asap. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang besar. Ketujuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Kesembilan, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta 10, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Muslim. E. Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah juga disebut alam kubur. Keadaan manusia di alam ini sangat tergantung pada amalnya di dunia. Bagi yang amalnya baik akan merasakan kenikmatan di alam ini. Demikian juga, bagi yang amalnya buruk, akan mendapatkan siksaan di alam ini.
Adapun kejadian yang akan dialami manusia di alam kubur antara lain, yang pertama, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, pemeriksaan amal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketiga, nikmat dan siksa kubur. Yang keempat, diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat setiap pagi dan petang. Sekiranya dia ahli surga, akan diperlihatkan kepadanya surga. Sekiranya dia dari kalangan ahli neraka, maka akan diperlihatkannya neraka. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa kiamat itu terjadi saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat semua makhluk pingsan. Saat tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah semua makhluk dari kuburnya. Maka bangkitlah semua manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah. Ketiga, Yaumul Mahsyar atau hari pengumpulan. Disebut juga Yaumul Jami, yaitu hari dikumpulkannya manusia. Mahsyar adalah tempat yang sangat luas, yaitu tempat berkumpulnya semua manusia untuk menerima keputusan dari Allah. Di padang mahsyar inilah Allah mengadili semua manusia tanpa kecuali dengan seadil-adilnya. Para saksi didatangkan dan tidak ada yang dapat menolong kecuali pertolongan dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Yang keempat, Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, artinya hari penimbangan atau perhitungan. Mizan artinya timbangan dan hisab artinya perhitungan. Jadi, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab adalah hari dihitung semua amal baik dan amal buruk manusia oleh Allah dengan seadil-adilnya. Setiap amal manusia selama di dunia sekecil apapun akan ditimbang dan dihitung oleh Allah dengan keadilannya. Bagian F, manfaat beriman kepada hari akhir. Pertama, menyiapkan bekal dengan melakukan amal solih. Yang kedua, senantiasa bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa menjaga diri dari perilaku yang tidak baik. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar diselamatkan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya solihah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.